Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhil fursah naltaqi bikum marra ukhra ayyuhat tullab al-ahibba fi darsil lughah al-arabiyyah. Wa ana Ustadzah Fitratus Subhaniyah. Ismahu li an uqaddimal maddah ad-dirasiyah allati sanata'allamu hadzal yawm. Wa qabla an nabda hadzal dars, hayya naftatih awalan bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak siswa Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan untuk belajar bahasa Arab secara online. Baik, wa fi hadhil fursah nahnu sanabhas anil qaidah wal kitabah. Kita akan membahas tentang kaidah, tata bahasa dan menulis. Sesuai dengan tema yang kita telah pelajari pada bab ini. Baik anak-anak, silakan diperhatikan baik-baik pelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Darsul Lughatil Arabiyyah lis-shaffis tsani 'asyar. Pelajaran bahasa Arab untuk siswa kelas 12 semester 1 Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Naam, fi hadhil munasabah as-sa'idah sanabhas 'anil qaidah wal kitabah tahtal mawdu' an-na' wal idhofah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas qaidah dan menulis tentang na'at, yaitu terdiri dari man'ut plus na'at, dan juga al-idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Masih bersama saya, Ustadzah Fitratus Subhaniyah. Pada kelas 12 semester 1 ini, kompetensi dasar. Mengamalkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Ar-Riyadhah, Anwa'ur Riyadhah, Al-Musabaqat Ar-Riyadhiyah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal an-na'tu al-idhofah. Mengkonstruksi hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab berkaitan dengan tema Ar-Riyadhah, Anwa'ur Riyadhah, Al-Musabaqat Ar-Riyadhiyah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal an-na'tu al-idhofah, baik secara lisan maupun tulisan. Baik anak-anak, tashilan li wa tafhiman lakum sa'asyrah hadhil maddah bil lughatil Indonesia. Mari kita perhatikan pelajaran yang berikut ini. Lahid hadhil amsilah. Ma rasat talibul jadidu kuratal qadam. Perhatikan pada dua kata yang berwarna merah. Ma rasat talibanil jadidani kuratal qadam. Ma rasat tullabul judud kuratal qadam. Tiga kalimat ini berbeda-beda bentuknya. Masing-masing ada dua kata yang berwarna merah dan kedudukan mereka adalah sebagai at-talibu man'ut, al-jadidu na'at. At-talibani man'ut, al-jadidani na'at. At-tullabu man'ut, al-judud na'at. Kita lihat contoh yang lainnya. Fahasat
At-tabibatul mahiratu Fatimata fil mustashfa. Yang berwarna merah, at-tabibatul mahiratu. Fahasot at-tabibatani al-mahiratani Fatimata fil mustashfa. Yang berwarna merah silakan dilihat ya. Fahasot at-tabibatu al-mahiratu Fatimata fil mustashfa. Kita lihat keterangannya. At-tabibatu man'ut, al-mahiratu na'at. At-tabibatani man'ut, al-mahiratani na'at. At-tabibatu man'ut, al-mahiratu na'at. Baik, perhatikan contoh-contoh yang lain juga. Muhammad yuhibbu riyadatan fardiyatan fi sahatil bait. Yang berwarna merah, riyadatan fardiyatan. Ali yuhibbu riyadatan jama'iyatan fil maidan. Yang berwarna merah, riyadatan jama'iyatan. Haswala Aliyun wa asdiqa'uhu alal fawzil awwali fi mubarati kuratil qadam. Yang berwarna merah, al-fawzil awwali. Dhahabat tullabu ilal mal'abi lila'bil kuratit ta'irati. Yang berwarna merah, al-kuratit ta'irati. Kita lihat bersama-sama. Riyadatan man'ud fardiyatan na'at. Riyadatan man'ud jama'iyatan na'at. Al-fawzi man'ud al-awwali na'at. Al-kurati man'ud at-ta'irati na'at. Silakan diamati apa yang kira-kira sama antara kata yang ada di depan dan kata yang ada di belakang. Baik, dari sini bisa kalian pahami ya. Nah, qaidahnya. Baik, di sini saya tuliskan dengan bahasa Indonesia agar kalian lebih mudah untuk memahami. An-na'tu atau na'at bisa juga disebut dengan sifat. Adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Kalau dalam contoh-contoh yang sudah ada di depan tadi, na'at itu posisinya adalah pada kata yang kedua. Nah, sedangkan man'ut adalah sesuatu yang disifati. Nah, letaknya ada sebelum na'at. Karena disifati, makanya contohnya misalnya at-talibu al-mahiru yadkhulu fi fasli. At-talibu adalah man'ut, al-mahiru na'at. At-talibu artinya siswa, al-mahiru yang pandai. Jadi na'at di sini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu mengandung ada kata yang. Ya. Dan ada aturannya di sini, hukum na'at man'ut. Harus sama dalam 4 hal. Yang pertama yaitu status i'rabnya. Rafa, nasab, atau jar. Nah, makanya tadi contoh kan ada riyadatan fardiyatan. Itu sama-sama berakhiran fathatain dibaca nasab. Ya. Kemudian ada juga al-quratit ta'irati sama-sama kasroh. Itu dibaca jar. Kemudian juga ada at-tabibatul mahiratu. Itu sama-sama dhammah, jadi dibacanya rafa. Kemudian yang kedua, gendernya atau jenisnya, mudzakkar, muannas, laki-laki ataukah perempuannya. Makanya kalau kita bilang at-talibu gandengannya al-mahiru, tetapi kalau at-talibatu gandengannya adalah al-mahiratu. Itulah. Nah, harus menyesuaikan jenisnya. Adatnya atau jumlahnya, mufrad, musanna, jamak. Mufrad menunjukkan arti satu atau tunggal, musanna kadang kita sebut dengan tasniyah menunjukkan arti ganda atau dua. Dan juga jamak. Jamak itu banyak. Nah, contohnya ada pada lembar yang ketiga tadi, sudah kalian lihat sendiri.
Kemudian juga harus sama dalam hal ma'rifat dan nakirohnya, umum dan khusus. Maka jika pada man'utnya atau kata yang disifati di depannya tidak ada al, maka sifatnya atau naatnya juga tidak ada al. Sebaliknya, jika pada man'utnya tidak ada al tapi berakhiran tanwin, maka naatnya juga harus mengikuti tidak memakai al dan berakhiran tanwin pada huruf terakhirnya. Seperti itu yang kita pahami dari susunan naat man'ut. Sudah paham ya anak-anak? Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada kaidah yang kedua, yaitu tentang idhofah. Ini ada contohnya. Fokus pada yang bergaris merah. Numarisu kurotal qadam fil maidan. Ana ajidu haqibata Muhammadin fil fasli. Ijtama'a mudarribu kurotil yadi fil maidan. Ya, keterangannya seperti ini. Kurota sebagai mudhof, al-qadami sebagai mudhof ilaih. Kata depan adalah mudhof dan kata yang ada di belakang mudhof ilaih. Haqibata mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Tapi pada contoh yang ketiga ini ada perbedaan dari contoh yang lain. Mudarribu itu artinya adalah pelatih. Ya, dia posisinya sebagai mudhof. Kemudian pada kata kuroti, dia mempunyai posisi ganda. Yang pertama, dia sebagai mudhof ilaih dari kata mudarribu. Dan dia juga merangkap sebagai mudhof jika dengan kata al-yadi yang berarti tangan. Atau kurotil yad itu bisa kita artikan bola voli. Al-yadi di sini mudhof ilaih. Jadi kuroh mempunyai dua posisi. Kita lihat contoh yang berikutnya. Talamidul madrasati yumarisuna sibahata ma'al mudarrib. Ismi Devi wa ana shodiqatu Anisa. Silakan diamati. Masing-masing kalimat ada dua kata yang berwarna merah. Ya, talamidu sebagai mudhof artinya murid-murid, al-madrasati mudhof ilaih sekolah, yang berarti murid-murid sekolah. Shodiqatu artinya teman, dia sebagai mudhof, Anisa nama orang ya. Mudhof ilaih artinya adalah teman Anisa. Nah, ini yang disebut dengan susunan idhofah. Kita lihat qaidahnya. Kata-kata tersebut tersusun atas dua kata. Kata-kata yang posisinya di depan disebut mudhof, kata-kata yang mengikutinya disebut mudhof ilaih alias kata yang ada di belakang. Susunan kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih disebut dengan susunan idhofah, yaitu menyandarkan atau menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Syarat-syarat idhofah. Yang pertama, mudhof tidak boleh didahului alif lam. Makanya dari tadi contohnya itu pada kata yang pertama yang kedudukannya sebagai mudhof itu sama sekali tidak ada alnya karena memang tidak boleh. Ya, mudhof itu jadi dia bentuknya adalah nakiroh. Yang kedua, membuang nun musanna pada jamak, membuang nun musanna atau jamak pada mudhof. Seperti contoh mudarribu kurotil yad. Nah, tadi kan ada juga, ya baik, yang itu karena sebenarnya kata mudarribuna. Kemudian nunnya dibuang karena dia dimudhofkan atau diidhofahkan pada kata kurotil yad. Mudarribuna yang arti aslinya adalah pelatih, ya pelatih, bentuknya jamak mudzakkar salim. Nah, itu tadi nunnya dibuang karena dia kedudukannya sebagai mudhof. Dan syarat yang ketiga, mudhof tidak boleh ditanwin. Contoh-contoh tadi tidak ada mudhof yang tanwin. Berarti memenuhi syarat semua. Baik, setelah syarat kita juga mencantumkan kandungan arti idhofah. Apa sih sebenarnya maksud dari idhofah itu? Artinya apa? Nah, yang pertama mengandung arti min atau dari. Contohnya, khotamu hadidin. Artinya
Arti aslinya khotam itu cincin, hadid itu besi, tetapi mengandung arti cincin dari besi. Yang kedua, mengandung arti lam, atau kita bisa baca biasanya li, yang artinya milik. Contoh, Baitu Ali, Baitu artinya rumah. Ali adalah nama orang ya, Ali. Mengandung arti rumah milik Ali. Kemudian yang ketiga mengandung arti fi, di dalam. Contohnya adabul qabri. Arti aslinya adab adalah siksa, al-qabri kubur. Tetapi pada susunan ini mengandung arti siksa dalam kubur. Itu tadi tentang idhofah. Baik anak-anak, untuk lebih memudahkan pemahaman kalian tentang apa itu na'at man'ud dan apa itu idhofah, silakan dilihat kembali contoh singkat yang berikut ini. Silakan dilihat yang warna biru dan warna kuning. Kitabun jadidun. Duma. Kitabul fiqhi. Yang di sini duma dan di akhir kasroh atau jer. Tidak ada al, ada al. Sahatun wasi'atun. Ada tak marbutoh dan dibaca rofa, ada tak marbutoh dibaca rofa juga. Di depan sama-sama tidak ada al. Sahatul madrasati. Kata yang di depan tidak ada alnya. Yang ada al adalah kata belakang. Dan huruf terakhir berharokat kasroh. Al-kurrosatani al-jadidatani. Nah, ini bentuknya dua atau ganda. Kurrosatani al-jadidatani. Yang depan sama-sama ada alnya. Ini ada al juga. Kurrosata Fatimata. Artinya dua buku tulis Fatimah. Mengapa Fatimata bukan dibaca Fatimati? Padahal kan dia jer. Iya benar, karena Fatimah termasuk isim ghairu munsorif. Sehingga tanda jernya dengan fathah. Contoh berikutnya al-mudarrisuna al-mahiruna. Sama-sama jamak ya dan sama-sama ma'rifat. Mudarrisu ar-riyadhati. Pada kedua contoh yang terakhir ini nunnya sama-sama dihilangkan. Dan kata yang terakhir dibaca jer. Baik, kita lihat. Ya, sudah ada dalam kotak yang warna biru tadi. Ini adalah contoh dari na'at. Serasi, kata pertama dan kata kedua. Kemudian yang satunya yang warna kuning adalah contoh dari idhofah. Kata pertama adalah mudhof dan kata yang kedua mudhof ilaih. Itu penyandaran ya, disandarkan pada kata yang lain. Anak-anak, silakan kalian lihat bahan ajar yang sudah saya share pada e-learning madrasah. Pada ad-darsul awal yang berjudul Ar-Riyadhah, silakan dibuka qawaidnya, kemudian latihannya. Nih, latihan yang akan kita bahas bersama-sama. Imla'il faraghat bil mudhafil munasib. Contohnya nomor 1. Ya, ini sudah ada pilihan jawaban di atas, ada 5 kotak. Ya, nomor 1. As-sibahatu riyadhatun mufidah li'adolatil jismi. Jawabannya adalah adolatil jismi. Itu susunan idhofah. Namrah thaniyah. Nomor 2. Ya Ali, alaina an nabda'a. Ada yang tahu apa jawabannya? Naam sahih. Mumarasatar riyadhah. Ats-tsalits. Ali yumarisur riyadhah fi. Tafadhol, ajib. Ya, jawabannya apa? Sahatil madrasah. Naam, sahih.
Ar-rabi' umarisur riyadhah fi ma'a asdiqai. Al-ijabah, ainal ijabah, markazi syabab. Limada nujibu markazi syabab? Di anna ma'al asdiqo. Ya, bersama teman-teman karena sama-sama pemudanya. Al-akhir, yang terakhir. Muhammad sayumarisu fi markazi. Yang mana jawabannya? Na'am, raf'al asqal. Baik. Hayya nastamir ila tadrib ats-tsani. Kita lanjutkan pada latihan yang kedua. Ba, imla'il faraghat bin na'ti awil mudhafil munasib. Namrah ula. Kullun nas yuhibbuna an yushahidu mubarah. Silakan dijawab. Naam, kuratil qadam. Ya, jawabannya adalah kuratil qadam. Namrah tsaniyah, nuqtah-nuqtah, huwa min ba'di al-abil quwa. Araftum makna al-abil quwa? Sudah tahu pasti ya, artinya waktu kita pertemuan pertama, waktu istima itu sudah ada. Naam, al-ijabah, al-wasbul ali. Al-wasbul ali termasuk susunan apa ya? Idhofah atau na'at man'ut? Ya, susunan na'at man'ut. Namrah salisah, ar-riyadhatul lati tata'allaqu bil ma' tusamma bi. Nah, mana? Ya, jawabannya adalah as-sibahah, yang artinya berenang. Namrah rabi'ah, nuqtah-nuqtah, huwal makanu lirriyadhah. Wal ijabah ya al-mal'abu. Al-khamis, nuqtah-nuqtah, huwa juz'un muhimmun min fariqi kuratil qadam. Al-ijabah, harisul marma. Tayyib, ahsantum jami'an. Wahayya nastamir ila tadrib as-salis. Uktub alamah. Nah, silakan diberi tanda checklist ala hasbi mauqi'il kalimat allati tahtaha khattun, sesuai dengan kedudukan kata yang bergaris bawah. Itu seperti yang sudah saya contohkan tadi di atas ya. Ini tinggal checklist aja apakah kata yang bergaris bawah itu termasuk na'at man'ut ataukah termasuk idhofah. Namrah ula, Khadijah tuhibbu riyadhatan fardiyah ma'a asdiqaiha. Jawabannya adalah na'at man'ut. Astani, ya, namrah saniyah. Ar-riyadhatu naw'ani. Ar-riyadhatul jama'iyah war-riyadhatul fardiyah. Termasuk susunan apa? Na'am sahih, na'at man'ut. Namrah salisah, min fawaidir riyadhah taqwiyatut tafkir wat tarkiz. Pada kata yang bergaris bawah termasuk susunan apa? Naam sahih, termasuk susunan idhofah. Cirinya idhofah adalah kata yang pertama tidak ada al, dan kata yang kedua ada al dan dibaca jer. Namrah rabi'ah, ar-riyadhatul fardiyah hiya riyadhah yaqumu biha syakhsun binafsih. Termasuk susunan apa? Naam sahih, na'at man'ut. Namrah khamisah, ada dua kata yang bergaris bawah, tapi itu jawabannya sama ya. Min fawaidir riyadhah tajmilul jismi wa takhfidu waznil badan. Ya, kedua kata yang bergaris bawah itu termasuk susunan na'am sahih, idhofah. Ya, terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Baik anak-anak, ya,
sekarang kita lanjutkan pada tugas. Ya, biar lebih memahamkan kalian, silahkan kerjakan tugas yang telah disampaikan pada timeline e-learning kelas kalian. Sudah saya cantumkan tugasnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk upload tugas kalian pada laman yang ada di bawah ini ya, e-learning.mansidarjo.sch.id ya. Pastinya sudah hafal karena setiap hari kita menggunakan e-learning ini. Toib, hatta huna awalan darsuna hadzal yaum wa ashkurukum ala husni ihtimamikum. Saya berterima kasih banyak atas perhatian kalian dan tetap semangat untuk belajar walaupun kalian belajar dari rumah masing-masing dan menggunakan daring ya, online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bisa. Tafihuna ila liqa fi fursatin ukhra insyaallah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.